Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali, Ma'rif ini bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Kita masih bisa hadir ke masjid melaksanakan ibadah salat Ma'rif berjamaah, kemudian melanjutkan acara kegiatan wirid kita sebagaimana di tiap hari Selasa malam. Sudah tak terasa Bapak Ibu, rupanya sudah 1 bulan kita berjumpa. Bulan yang lalu adalah bulan November, sekarang sudah di bulan Desember. InsyaAllah beberapa hari kemudian nanti kita akan masuk bulan tahun baru 2025. Semua nikmat yang Allah beri kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan Bapak Ibu pengurus Masjid Hidayatul Nurbaini, Kompleks Sawah 2, Kota Padang. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu jamaah salat Ma'rif, jamaah wirid, kita semua hadirin dan hadirat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bulan lalu kajian kita masih ingat Bapak Ibu? Apa itu, Bu? Mantap Ibu. Bulan lalu kita kan tidak ada kamera, tapi rupanya Bapak Ibu ada catatannya. Ada kemarin yang kita ungkap adalah hal-hal yang akan menyebabkan pemicu hilangnya amal ibadah kebaikan seseorang. Ini orang yang rugi sekali. Kenapa? Ada orang itu usianya sudah tua. Orang Minang mengatakan Allah gaib, Allah bau tanah. Sementara ibadahnya sudah puluhan tahun, karena umurnya juga sudah puluhan tahun. Dari kecil sudah belajar sholat, kemudian sudah bisa baca Quran, sudah menghatamkan Al-Quran beberapa kali, berulang kali, melaksanakan kewajiban, melaksanakan ibadah fardu dan menambah dengan ibadah yang sunnah. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, pahala amal ibadahnya itu hilang, ibadahnya ditolak, kemudian kebaikannya lenyap, tak bersisa sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Apa penyebabnya ketika itu? Pertama adalah karena menyekutukan Allah. Maka nomor 1 ini tidak ada tawaran, tidak ada dispensasi. Orang yang syirik, orang yang mempertuhankan pokok kayu, orang yang mempertuhankan batu, berhala, mempertuhankan lembu, mempertuhankan hantu dan sebagainya, masuk Bapak Ibu salah satu dari bagian dosa besar dan tidak dapat ampunan. Zalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi man yasha'u min ibadihi,
Dengan itulah Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja hambanya yang Dia kehendaki. Kita sudah minta petunjuk ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kadang-kadang masih ada yang menyekutukan Allah. Apa larangannya? Walau asyraku, sekiranya mereka menyekutukan aku. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya di antara mereka ada yang syirik, ada yang mempertuhankan yang lain selain aku, kata Allah, lahabitu anhum ma kanu ya'malun, lenyaplah seluruh amal ibadahnya. Nauzubillah. Tidak ada Bapak Ibu bersisa. Nomor 2, murtad. Ini kita harus kuat akidah. Orang-orang yang akidahnya rapuh, nah ini yang mudah. Kadang-kadang tergiur karena dunia, karena pitih, karena efek kata orang Mandailing, karena plus-plus. Nauzubillah. Bahkan dalam situasi genting sekalipun Bapak Ibu, dalam situasi tidak aman, diancam sekalipun, contoh berperang, wa may yartadid minkum an dini bihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang keluar dari agamaku, kata Allah, meninggalkan Islam, lari dari agama Islam, murtad dia, fayamut, lalu dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, seluruh amal ibadah dunia akhiratnya tidak dihitung, ditolak amal ibadahnya, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam finnar, ke dalam neraka, menjadi penghuni kekal abadi. Nauzubillah. Ada orang murtad, itulah yang bangkrut. Tapi ada orang yang malaf, itulah yang beruntung. Seluruh dosa salahnya itu seluruhnya tidak dihitung lagi. Dia akan hitungannya jalan mulai setelah dia bersyahadat. Maka kemarin kita lihat, kemukakan ada saudara-saudara kita yang masuk menjadi satu akidah dengan kita, bahkan levelnya Ustadz Kondang. Itulah yang Ustadz Yahya Waluni dari Manado, ada Ustadz Koleksio, ada Ustadz Ustadz Nababan, dan banyak lain Bapak Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Mereka bahkan wakafkan dirinya untuk Islam. Rupanya begitu ada orang yang non muslim itu begitu masuk hidayah, masuk Islam Bapak Ibu, mohon maaf, mereka itu jihadnya luar biasa, kesungguhannya luar biasa, tidak ada takutnya mati. Pak Ibu, yang ketiga kemarin, yang menghilangkan pahala amal ibadah itu karena jahat kepada orang. Hati-hati, jangan zolim kepada orang, jangan menahan gaji upah orang. Karyawan kita dipaksa bekerja, keringatnya, upahnya tidak dibayar, tidak diberikan. Dia punya Tuhan, dia bisa mengadu kepada Allah. Orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzolimi, hati-hati orang-orang yang punya kekuasaan, mudah merampas harta orang, menggeser batas tanah orang, ingin menguasai milik orang. Nauzubillah min zalik. Semua akan dimintai pertanggungan jawab Bapak Ibu. Sebab ada nanti kehidupan setelah kematian, ada nanti akhirat setelah dunia. Maka Bapak Ibu, ini sudah kita ungkap pada bulan yang lalu. Kajian kita pada kesempatan ini, kita lihat, saya teringat dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani dan juga Al-Baihaqi, di mana Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu memberikan gambaran, menjelaskan kepada kita umatnya
salasun, 3 macam. Salasun, ada 3 hal. Muhlikat, kata Rasulullah SAW, yang akan mendatangkan kebinasaan. Jadi Bapak Ibu, ini ada berpeluang kepada kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Maka jauh-jauh hari 14 abad yang lalu sudah diingatkan, sudah diberitahu, salasun muhlikat, 3 kebinasaan yang ada pada diri seseorang. Jadi kalau kebinasaan, tidak ada untungnya nih Pak. Tidak ada orang yang binasa itu berhasil. Tapi kalau kebinasaan, ini dunia akhirat ini. Bagaimana dia nanti tidak beruntung di dunia, di akhiratnya juga tekor. Ini yang harus kita hindari. Karena Rasulullah sayang kepada kita. Ada hadis, ada sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, ada firman. Selalu kita diingatkan orang-orang yang beriman. Banyak sekali Bapak Ibu ayat yang didahului dengan amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita lihat apa yang mendatangkan 3 kebinasaan itu. Pertama, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan terjadi pada diri kita, jangan terjadi pada keluarga kita dan jamaah kita Bapak Ibu. Sebab ini orang juga orang yang bangkrut sekali ini, orang yang binasa. Salasun muhlikat, 3 hal yang akan mendatangkan kebinasaan. Pertama, suhum muta'un. Yang kedua, wahawa muttaba'un. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih. Apa yang pertama Ustaz? Nomor 1, suhum muta'un. Orang yang memelihara sifat pelit. Nah ini dia. Orang yang memelihara, menjaga sifat kikir. Na'udzubillah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa hawa muttaba'un. Orang yang mempertuhankan hawa nafsu, orang yang mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Ini kan orang-orang yang sesat ini. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih, yaitu orang yang membanggakan diri sendiri. Istilahnya Bapak Ibu, orang yang memiliki rasa kebanggaan tapi terhadap diri sendiri, itu adalah nama lainnya ujub. Ujub. Kita lihat ketiga hal ini sebenarnya Bapak Ibu fata morgana. 3 macam ini adalah tipuan belaka. Ini tipu daya. Tidak ada di situ keberuntungan, tidak ada di situ kesenangan, tidak ada di situ kesuksesan. Tapi muhlikat, kata Nabi, orang yang binasa. Jadi ini 3 macam ini bermuara kepada hati Bapak Ibu. Maka yang harus kita cek adalah hati. Bukankah Nabi telah ingatkan jauh-jauh dahulu kala, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kan begitu? Dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau bagus yang segumpal darah itu, baguslah ke seluruh tubuh. Tapi kalau rusak yang segumpal itu, rusaklah ke seluruh badannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini yang harus kita jaga. Masalah sifat pelit, kikir,
ini hati. Ya kan? Masalah orang yang mempertuhankan nafsunya, mengikuti nafsunya, mentaati nafsunya, ini juga masalah hati juga. Yang ketiga, orang yang membanggakan dirinya lagi-lagi adalah kepada hatinya. Ini yang harus kita cek. Nomor satu, suhum muta'un, orang yang sifat kikir. Dia jaga kekikiran itu, dia pelihara pelit itu. Maka na'udzubillah min zalik. Kita lihat pertama ini, tidak ada orang yang kaya gara-gara pelit. Betul tak Bapak Ibu? Ini kata kuncinya. Tidak ada orang yang kaya gara-gara pelit. Nomor dua, tidak ada orang yang bahagia karena mempertuhankan nafsu. Tidak ada orang yang bahagia. Contoh, ada orang yang melanggar aturan Allah, berzina. Ada orang mengatakan zina itu enak. Ada dalam syair lagu Haji Romairan, kenapa yang asik-asik itu yang dilarang, kan begitu. Zina, maksiat, itu adalah fata morgana. Tidak ada orang bahagia gara-gara memperturutkan nafsunya. Palingan Bapak Ibu kesenangan sekejap, kesenangan sementara. Tapi setelah itu dia akan merasa dihantui dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga, tidak ada orang mulia gara-gara ujub membanggakan diri. Belum ada orang itu. Maka saya belum pernah melihat penceramah di YouTube, di dunia maya atau di dunia nyata. Begitu penceramah itu siap muqaddimah, puji-pujian dan sholawat kepada Rasulullah, kemudian ketika kata-kata penghormatan, yang terhormat saya sendiri. Belum ada itu. Belum ada, Pak. Tetapi yang saya hormati Bapak Ibu jamaah, kan begitu. Pak Ibu, kita awali nomor satu. Suhum muta'un, orang yang memelihara sifat kikir. Inilah orang yang binasa. Kenapa orang itu akan menjadi binasa? Karena sudah masuk doa malaikat sebelum azan subuh dikumandangkan. Jadi kalau ada orang yang dermawan, dia akan dapat doa malaikat. Kalau ada orang yang pelit, dia juga akan kena doa malaikat. Apa yang diminta oleh malaikat sebelum waktu subuh masuk, sebelum azan berkumandang di masjid kita Hidayatul Nurbaini, atau di masjid-masjid yang lain, atau juga di tanah suci Masjidil Haram, Bapak Ibu, selalu diawali dengan doa malaikat kepada Allah. Doa malaikat yang bermohon. Malaikat pertama berkata, Ya Allah, Ya Rabb, kepada orang-orang yang dermawan, kepada orang-orang yang suka berbagi, orang yang suka menolong, bersedekah, berinfak, berderma, mau untuk membelanjakan hartanya di jalan-Mu, tambahlah Ya Rabb, tambahlah Ya Allah keberkahan kepada mereka, tambahlah Ya Rabb, tambahlah Ya Allah rezeki kepada mereka. Ini doa malaikat. Yang mengaminkan juga adalah malaikat. Amin, kata malaikat yang satu. Kabulkanlah doa ini Ya Allah, katanya. Kalau malaikat yang meminta, rasanya tidak meleset lagi Bapak Ibu. Inilah sedekah itu dipancing Bapak Ibu, bahkan dari waktu subuh itu sudah Bapak Ibu kita berbagi. Maka
Sama seperti umpan. Kalau kita memancingkan Bapak Ibu, kan kita kasih umpan dulu. Masalah balasannya itu Allah nanti yang akan memberikan. Tidak Bapak Ibu, bisa kita pikirkan. Maka ada saja Bapak Ibu yang akan Allah beri, akan Allah beri balasan di dunia saja sudah Bapak Ibu Allah balas, apalagi dari segi pahala. Apa kata malaikat yang kedua? Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhan, kepada orang-orang yang sangat pelit, orang-orang yang sangat kikir, orang-orang yang kuat perhitungan, kancang perhitungan, apapun susah, tidak mau berbagi, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau berderma, tambahlah kepadanya ya Allah, tambahlah ya Allah kebinasaan. Apa yang diminta ditambah? Kebinasaan ya Allah. Amin, kata malaikat yang pertama. Maka imbasnya akan kepada kita kembali Bapak. Di dunia ini kalau ada orang yang Bapak Ibu pelit, Ustaz Dasar Latif pernah Bapak Ibu menyampaikan dalam pidatonya, dan sering itu di YouTube-nya Bapak Ibu banyak. Orang pelit sekalipun pasti tidak mau berteman dengan orang pelit. Itu kata kuncinya. Itu sudah sering itu di YouTube Ustaz Dasar Latif yang dari Makassar itu Bapak Ibu. Orang pelit saja tidak mau berkawan dengan orang pelit. Kenapa? Tentu dia juga tidak suka kalau temannya itu pelit. Jangan dakik-dakik dunia batu, ini pilih mah, ini pilih yo. Padahal ini pilih. Itu di dunia baru. Nah kalau Bapak Ibu di dunia saja orang lain sudah menjauh, sudah dijauhi oleh sesama. Bagaimana untuk akhirat? Neraka tempatnya. Ini kembali kepada penyakit hati Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita dermawan, mudah berbagi, yakinlah Bapak Ibu, yang keluar dari bibir orang, yang menjadi ucapan orang, menjadi buah bibir orang, buah lisan orang, adalah semuanya yang elok-elok tentang kita. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang mudah berbagi, tidak ada perhitungan, mudah membagi. Karena Bapak Ibu, harta itu kan sebenarnya adalah titipan. Apa kata orang ketika ada yang Bapak Ibu mendapatkan sesuatu darinya? Ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umur Bapak ini. Pasti begitu. Kalau perempuan yang memberikan Pak, ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umur ibu ini. Kenapa? Karena dia dapat bagian. Doanya pasti adalah yang elok-elok, yang baik-baik. Tambahlah rezeki Bapak ini, tambahlah rezeki ibu ini, karena dia ini adalah orang yang dermawan, kan yang baik-baik. Tapi kalau ada orang pelit, apa kira-kira yang keluar dari bibir orang lain, yang akan keluar dari bibir masyarakat? Ibu, kadang-kadang mengutuk, apa namanya itu istilahnya, mengerutu. Ini Bapak Ibu, rumahnya batingke, pitiknya balipe, kendaraannya mangkile, tapi ini nyampe. Tapi apapun tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang dapat. Na'udzubillah min zalik. Maka orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir Bapak Ibu, imbasnya, efeknya bukan hanya kepada orang lain, tapi termasuk kepada dirinya. Betul tidak? Pasti. Karena ini adalah sudah doa malaikat sebelum azan subuh berkumandang. Contoh Bapak Ibu, di rumahnya pakai listrik, kemudian lah lengkap sadonya, magicom lah, dispenser lah, setrika lah.
Mesin air saneo lah ado. Ayah ada ado. AC lah ado. Tapi gara-gara pilih koyo, sam pilih karyang saku bajai koyo, tidak ada kan dicoan. Memasak nasi, relanya hitam lubang hidungnya untuk meniup jo bulu. Pakai tungku je memasak. Apa itu? Alai. Inyo rela menimba air Bapak Ibu 7 meter ke dalaman sumurnya daripada memencet tombol sekelar sanionya. Jadi pelitnya itu bukan hanya kepada orang lain, dirinya akan mendapatkan kebinasaan. Otonya ada, Hondanya ada, tapi nyobahinnya jalan kaki. Atuh, baretong minyak. Ada tak orang menteri itu apa itu? Banyak. Si pun tak ada. Kalau tanya si pun tak ada. Tampilan dia banyak. Baik. Lah jaleh Bapak Ibu. Ada kecanggihan zaman. Kalau di zaman dahulu waktu Ambu Ketek di tahun 95 Bapak Ibu. Memang zamannya seperti itu. Itu tuntutan zamannya. Di kampung saya itu Bapak Ibu, ya kalau bulan Ramadan lah contohnya. Dulu Bapak Ibu memasak ibu-ibu itu ya jam 2 malam. Kenapa harus masak jam 2 malam? Pertama kulkas nggak ada. Kok ada mulai ada Bapak Ibu makanan kamak ada simpan. Deko basi. Jadi ketika orang pulang dari masjid siap tadarusan, pemuda kok Bapak Ibu rebaja kateh lah itu sahur sepanjang jalan. Jadi kalau kampung Ambo pasal itu di tengah-tengah kampung. Nah, dan pemuda arah rumahnya ke hilir dan arah kemudian rumahnya ke hilir loh. Baik. Nah, menjagoan ibu-ibu. Walaupun ibu pendak jago, suaminya yang mendanga ijo jagoan memasak lain kecil muka bininya. Ya itu. Iko di kampung dari Padang 95 lah bantu itu. Aku ketek masuk itu. Uma apa Bapak Ibu inyo pai pertama memasak air. Tunggu ada dulu. Kemudian memasak nasi. Nah, sambil menunggu nasi ku masak pakai periuk, pakai kayu api, kayu bakar, gulai alah diri buat elok, dirameh lo karambiako supaya jadi santan. Itu kukuannya itu masih manual, parutnya indah masih listrik toh. Makanya jam 2 harus start, harus dimulai. Supaya apa? Supaya sebelum subuh, sebelum imsak nanti Bapak Ibu supaya bisa untuk makan sahur. Tapi ada juga masyarakat ketika itu Bapak Ibu inyuk kayu seperti contoh yang tadi mejikomnya lah adu di masuk itu anaknya yang mengagih dari rantau mesin airnya lah adu sanionyo lah lengkap selangnya sadonyo pipa paralonyo tapi nyoba hijau mandi buaya. Nah, setrikanya adu indah adu nyoba gosok baju tu tapi arus listrik habis. Nauzubillah. Baik kaum muslimin, pertama adalah suhum muta'um, sifat kikir yang dipelihara. Ini kebinasaan. Jadi orang-orang Bapak Ibu yang memelihara sifat kikirnya, dialah yang akan mendapat imbas ataupun efeknya. Apa lawan kikir itu? Lawannya adalah dermawan. Bukankah Bapak Ibu dalam Quran kan berulang kali perintah Allah untuk berbagi. Dalam surat Al-Baqarah 254 ada di situ Bapak Ibu batasannya sebelum terlambat kita harus bisa berbagi. Apa yang diperingatkan Allah sebelum terlambat? Pertama, ya
ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai orang-orang yang yakin, orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebagian harta yang telah kami beri kepada. Artinya apa? Berbagilah, belanjakanlah apa yang Allah titip kepada kita. Min qabli ayyatiya, sebelum datang masanya, sebelum tiba saatnya. Yaumul la bai'un fihi, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi perdagangan, semuanya alah berakhir. Kan ini adalah Bapak Ibu peringatan. Wala khullah, yang kedua, tidak ada lagi hubungan hablum minan nas, tidak ada lagi hubungan sesama, tidak ada lagi hubungan silaturahim. Nah kok kan berbeda Bu, bersedekah di waktu hidup, jadi waktu meninggal nilainya beda Pak. Tak sama rasanya itu. Contoh, ada orang Bapak Ibu ketika masih sihat-sihat ku bentuk gitu Bapak Ibu, dek saking dakeknya, Arabnya, inyo paragia, baju-bajunya contohnya, kain-kainnya Bapak Ibu, inyo angin sih. Bapak Ibu pernah macam itu mendapatkan kain dari kawan kita atau keluarga kita diberikan kepada keluarga kita? Pasti. Apa bedanya setelah Bapak Ibu meninggal orangnya baru kita dikasih kainnya? Rasul itu lain, memakai baju orang mati. Beda rasanya Bu. Tapi kalau ada orang tu Bapak Ibu, ayo magi pakaiannya, pakaianku masih elok, bukan dek cabi Bapak Ibu sedekah hendak. Sadang Bapak Ibu rancak, ini agihan. Nah, itu rasulnya luar biasa. Tapi setelah orangnya mati meninggal, baru dapat jatah pembagian. Pembagian jatah baju orang mati, rasul. Tak sama tu. Walahullah, sebelum datang waktunya tidak ada lagi persahabatan. Kan kalaulah mati orang tidak ada sahabat lagi. Tidak ada lagi hubungan hablum minan nas, wala syafa'ah, tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi pertolongan. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nauzubillah. Kalau kita sudah Bapak Ibu selamat dari sifat pelit, nah ini dia. Kalau kita sudah keluar dari sifat kikir, alhamdulillah, maka ujiannya Bapak Ibu kita harus cek. Apa itu Ustaz ujiannya? Bapak Ibu, nah, wa'timan haromat, memberilah kepada orang yang tak bisa membalas dengan pemberianmu. Itu ujiannya. Bapak Ibu, lain bisa mengamalkan bantu itu, InsyaAllah. Nah, kalau kita sudah tidak pelit, kalau kita sudah terpelihara keluar dari sifat kikir tadi, indah camuk lain, tapi mau berbagi dermawan, ujiannya adalah wa'timan haromat, memberilah kepada orang yang tidak mau membalas, tidak bisa memberikan balasan. Ikut ujian dibalik. Lain bisa Bapak Ibu? InsyaAllah. Dua dan InsyaAllah. Soalnya barek, bapak barek, awak menagih buah rambutan kain sore tadi. Contoh, ikut contoh, dan musim kan rambutan gini.
Nah, patang mangga. Kini mangga masih ada. Nah, hari kini dia hikmah rambutan. Aja weknya rambutan pun 2 kilo mah. Makasih kecil. Ini masukan ke rumah. 3 hari kuliah, Bapak Ibu, ayah dulu Bapak Ibu mangga. Kok mangga? Ayah weknya makasih kecil. Itu contoh kita tes dulu. 3 hari kemudian lo berarti lah pada hari itu 6 hari Pak Ibu ada lo durian di rumah. Lebih pada kok mah durian di luar dan duri di dalam lama dia gilonyo ikut durian duo kadang-kadang boleh aja ini makasih kecil. Dan ini tidak pernah membalik. Lain kabar lanjut Bapak Ibu mamagih kayaknya. Suram nih Pak. Kurang. Tadi lah itu, ini suram nih. Balik. Dimulai dari rambutan, manggia, kemudian berlanjut ke mangga, berlanjut ke durian. Samojo menjatuhan batu ke lubuk, tidak pernah membalik. Manimbun lubuk Pak, ditampuang saja. Lain berlanjut Bapak Ibu bahagia. Mau itulah baik Pak Kamasari, betul tak? Atau di masa itu pengurus membuat piagam, membuat sertifikat. Infak terbanyak dari donatur siamu. Dah. Model itulah Bapak Ibu. Ketika kita berinfak di jalan Allah, masjid, musola, TPQ, MDA, pesantren dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu. Kan tidak ada Bapak Ibu feedback, tidak ada Bapak Ibu responnya. Ditampuangnya saja. Bapak kau orang kadang-kadang barik bantu itu. Selama Bapak Ibu ini tidak bisa membalik Bapak Ibu, tapi itu tampung sadonya Bapak Ibu, disitulah kita diuji. Itu yang itu. Aku balik sebenarnya. Ada Bapak Ibu 3 yang balik. Pertama, wa'timan haromats, berbagilah kepada orang yang tak bisa membalas. Jadi kita harus Bapak Ibu berasihan hati. Allah yang akan membalik, bukan ini. Allah dengan cara Allah. Allah lah nanti yang akan membuat jalannya. Yang kedua ujian itu Bapak Ibu adalah mendatangi orang yang marah. Orang sedang berang, awak tinoho. Bagi rugi. Kalau ibu datang tidak ada problem, itu tidak ada masalah namanya itu. Mau tak sepanjang hari dari siap sembahyang subuh sampai malaki zuhur, tanang saya itu. Baik, bahkan cari toko lah sampai ke luar negeri, tidak ada masalah. Tapi kalau ada Bapak Ibu orang yang sedang marah kepada kita, yang sedang berang, yang sedang tak bakal lamaan hati, itulah yang awak turui. Lain bisa Bapak Ibu. Dicoba dulu. Ujian Pak. Kalau Bapak Ibu satu jamaah kok, kok orang elok satunya. Orang masa itu orang elok Pak. Bakawan di orang elok, barado ditampe elok, mengarajuan dan elok-elok. Itulah Bapak Ibu masa itu. Tak ada yang tak elok tuh. Tapi ketika ada yang tak elok dengan kita, mungkin pernah tersinggung ucapan kita, mungkin pernah sakit hati, tak bakal aman hati dengan kita, itulah dan kali turun. Tak bayang saya Bapak Ibu wajahnya, lah yang tensi tak kana Bapak Ibu wajahnya tergambar tak kilih saja kita, Allah naik gerak tinggi awak. Itulah kali turun.
Pak menyambung dan tapu putui. Silaturahim menyambung dan terputus. Ada yang cek lain kan dua baru tapi balik kan mengagih kepada tidak bisa membalik. Nah kemudian mendatangi menemui orang yang sedang bermasalah atau problem, dan ketiga mengagih maaf kepada orang yang bersalah. Balik. Tidak satu orang Bapak Ibu bisa. Banyak kadang-kadang inyo pilah-pilah lu. Ambo kalau untuk masalah dan kepatambo, itu tidak bisa memaafkan lo kecil. Langsung kecil. Ada orang Bapak Ibu, ambo lah maafkan tapi takkan juga kecil. Ambo lah maafkan tapi ambo tidak bisa mengikhlaskan do kecil. Balik kan? Baik Ibu, ini ujiannya kalau kita selamat dari gigi roda. Kalau selamat Bapak Ibu dari pelit, Bapak Ibu sudah dermawan, Bapak Ibu buktikan dengan ujian ini. Kalau Bapak Ibu belum bisa memberi kepada orang yang tidak pernah membalas, pasadakah Bapak Ibu kepada membalasnya? Ya kini mangga bisu rambutan dari dulu tuh. Nah, tentu awalnya bisa prediksi. Dia kini manggis besok dengan lo dari ini. Yang kue bolua dari ini besok ada lo lamang besok. Nah, itu saling membalik karena Bapak Ibu. Baik Bu, aku balik. Maka kalau kita selamat, kita adalah bukan orang yang binasa. Yang kedua, wahawa muttabaun, orang yang mempertuhankan nafsu, orang yang mengikuti mentaati nafsunya. Ikolah orang yang sebenarnya yang binasa. Rasul Allah katakan 14 abad yang lalu Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada orang yang bahagia gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Tapi Bapak Ibu, dia akan sengsara. Itu adalah fata morgana, kesenangan sekejap sementara. Na'udzubillah min zalik. Maka kita nafsu Allah pasti ada. Selagi kita Bapak Ibu masih bergerak, masih hidup, masih bernapas, nafsu pasti ada. Kan ada nafsu makan ada kan, nafsu minum ada kan. Kalau tidak ada nafsu makan lagi, para lu di pusma. Dah siku tampil juga. Para lu dia vitamin. Nah, itu di rumah sakit namanya. Pak Ibu. Tapi nafsu tidak bisa dihilangkan. Itu harga mati. Bagaimana caranya? Solusinya hanya bisa dikalahkan, ditekan. Satu-satunya bisa dikalahkan itu nafsu. Karena kita punya, itu sudah kodrat ilahi. Yang tidak punya nafsu siapa? Malaikat. Maka malaikat tidak pernah salah Bu. Batu atau Pak. Nan ibu bapak sama jambo, ada batuannya, ada salahnya. Ada salahnya, ada batuannya. Kalau maaf cakap hewan binatang, itu salah sesadanya. Kudo di pasar raya tuh pakai gerobak bendi namanya, tidak ada malunya tuh. Membawa ibu membawa apa antar alamet, ini tidak pakai Sarawak. Tidak ada malu karena akal tidak ada. Kita dulu lagi nafsu akal, akal nafsu. Malaikat akal saya, tidak ada salahnya. Hewan Bapak Ibu nafsu saja. Aku kalau nafsu saya yang dikedepankan Bapak Ibu, muncullah tamak rakus. Nah, itulah kambing. Kambing kalau tidak ada pagar Bapak Ibu, kawat baduri atau lainnya, teraninya Bapak Ibu, ayo habisi jo bungurang, inyo makan jo tanaman urang. Nah itu kambing. Nah, kalau Jawi Bapak Ibu, satu tanah lapang rumpui, ayo mas minta tambah juga. Tembuah. Itu Jawi itu. Nafsu dan dikabukukan. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka inilah kebinasaan. Nomor 2, wahawa muttaba'un, orang yang mempertuhankan nafsu. Bagaimana caranya supaya selamat? Imanlah yang harus kita kedepankan. Akal di tengah, nafsulah yang di belakang. Andaikan nafsu yang mengendali Bapak Ibu, habis, kiamat sudah. Haratu orang, haratu awak, milik orang, milik awak, bini orang, bini ibu yang mengejar. Lagi orang, lagi awak, pelakor. Nah, uzubillah min zalik. Oleh karena itu Bapak Ibu, ikut orang-orang sia-sia yang untuk mempertuhankan nafsunya, ikulah orang yang binasa, muhlikat, binasa. Tapi nafsu ba'akawa harus dikalahkan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih, orang yang mempunyai sifat ujub. Itu lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Nabi SAW 14 abad yang lalu Allah menyampaikan, saking ngerinya, andaikan kalian tidak berbuat salah, andaikan kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir, kata Nabi SAW, ada yang menimpa kalian lebih berat. Nah ini dia, ada yang menimpa kalian lebih besar. Apa itu ya Rasulullah? Kata sahabat, ujub. Apa ya Rasul? Ujub. Apa itu? Kebanggaan terhadap diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau riya sama dengan pamer. Kita tidak riya, selamat dari riya, kan tidak pamer kita. Tapi belum tentu selamat dari ujub. Apa bedanya? Kalau ujub ini, Bapak Ibu, merasa diri paling pintar, paling kuat, paling istimewa, paling hebat. Yang lain kok enggak, tuh sarok-sarok puaji saja. Ada orang Bapak Ibu ujub dengan ilmunya, marasui nyusinan santiang. Ada ujub dengan haratonyo, marasui nyusinan kayu. Ada orang merasa ujub Bapak Ibu dengan jabatannya, kekuasaannya, padahal 2 periode dan boleh Pak. 2 periode itu kalau batamu kalau dipilih orang yo. Ada kapatang yang minta 3 periode diturunkan orang. Tidak boleh ada. 2 periode lah, sehebat apapun. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, maka ujub. Kita selamat dari riya, alhamdulillah, tapi belum tentu selamat dari ujub. Buktinya Bapak Ibu, kan tidak ada ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah-ibadah dan tasyuhud tersembunyi, Bapak Ibu, kan tidak ada dikasih tahu orang lagi. Kan tidak ada Bapak Ibu jamaah Masjid Hidayatul Nurbaini kok, ia tahajud di malam jam 3, ialah takbir tu. Tapi handphone inyo pasang di muka sajadah, inyo ganjal yo aku, inyo buka FB nyo, live streaming nyo Pak. Allahu Akbar. Masuk ke kamera. 5.000 kawan di FB, 5.000 orang mencari. Ayo, tidak ada dalam bantu itu dah. Nah, selamat. Kita Bapak Ibu barimpak ke masjid. Kan banyak yang melalui kontak saja Bapak Ibu, tidak harus ke pengurus. Tapi kan tidak kita kasih tahu lo kawan, ambo yang paling banyak piti-piti merah itu ambo sebenarnya. Kan ada buat itu Bapak Ibu. Selamat kita, tapi belum tentu selamat dari ujub. Sifat kebanggaan terhadap diri sendiri. Inilah yang dikhawatirkan Nabi. Kalau kalian tidak berbuat salah, kalau kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir ada yang menimpa kalian lebih berat, lebih besar dari itu. Apa itu ya Rasulullah? Ujub. Maka ujub adalah kebanggaan terhadap diri sendiri. Maka 3 ini Bapak Ibu, salasun muhlikat, 3 kebinasaan. Pertama adalah sifat kikir yang dipelihara. Yang kedua, nafsu yang dipertuhankan ditaati. Yang ketiga, sifat ujub
yang Bapak Ibu ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita selamat dari tiga ini, agar kita bukan termasuk orang yang muhlikat, orang yang binasa. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.